Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, silakan duduk. Kayak biasa. Mau cerita. Oh, oke. Apa kabar Sri hari ini? Ya, hari ini lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya karena Sri mau menghubungi Ibu, mencari Ibu untuk melakukan konseling individual. Untuk lebih lancarnya terlaksana konseling individual, mari kita mulai doa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar konseling individual kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita melanjutkan konseling individual kita ini, Ibu ingin kembali mengingatkan Sri mengenai pengertian konseling individual. Mungkin Sri pernah dulu kan konseling dengan Ibu ya? Ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali pengertian konseling individual adalah proses pemberian bantuan atau layanan dari seorang konselor kepada konseli yang mana tujuannya agar terentaskannya masalah yang dimiliki konseli. Karena azas paling tinggi dalam dunia konseling yaitu azas kerahasiaan. Jadi apapun yang Sri sampaikan ke Ibu tidak akan Ibu sampaikan kepada orang lain atau pihak lain. Jadi di dalam konseling individual ini hanya Sri, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Kemudian Sri diminta secara terbuka dan sukarela menceritakan apa masalah yang Sri alami. Untuk lebih mengoptimalkan konseling kita, Ibu ingin membatasi waktunya 30 sampai 45 menit ke depan. Oke? Oke, Pak. Bagaimana? Sudah siap untuk melaksanakan sesi berikutnya dalam konseling kita? Siap. Apa masalah yang dialami? Jadi gini Bu, kan masalah percaya diri ini. Soal di kelas itu tuh sebenarnya sih mampu untuk menjawab pertanyaan guru. Cuma karena nggak percaya diri ini, setiap guru nyuruh untuk tampil ke depan menjawab apa yang sudah didiskusikan, rasanya tuh malu. Dengan berbagai alasan sih bilang, belum siap Bu, yang ini sedikit lagi. Sehingga ya keduluan sama teman kalau mau tampil ke depan. Padahal pengen ada prestasi di kelas itu. Cuman ya takut. Sejak kapan Sri merasakan hal itu? Ya semenjak di kelas itu, karena kan Ibu tahu sebelum itu, ya Ibu tahu lah diri seperti apa. Kalau sudah dekat sama orang tuh langsung kayak wah gitu kan. Tapi ya sejak di kelas ini tahu langsung hilang. Berarti sejak kelas 2 ini Sri mengalami hal seperti ini? Ya, padahal yang apa ya Bu, padahal itu mampu untuk tampil ke depan itu. Cuma ya rasa percaya diri itu berasa kan teman-teman itu lebih bisa. Nanti kalau ke depan takut salah, takut dimarahin gitu. Kira-kira karena apa? Iya karena waktu itu pernah satu kali sudah tampil ke depan, tapi hasilnya salah dan teman-teman selalu menertawakan, lu salah, sok-sokan tampil mau ke depan seperti itu. Terus gurunya juga sedikit memarahi, jadi tidak ada apa namanya tuh seperti memperbaiki jawabannya, tidak ada tuntunannya dalam mempelajari itu seperti itu. Jadi kayak lebih tampil ke depan, ibunya marah, teman-teman menertawakan. Pas 2 ini terjadi hal itu. Ya. Terus setelah itu bagaimana perasaan Sri? Tentunya dengan guru lain maupun guru tersebut mungkin ketika belajar ada bertanya, mengajak anak untuk mengemukakan pendapat. Ada, cuman untuk mengemukakan pendapat itu rasanya takut Bu, karena pernah ditegur sekali itu kan. Jadi ngecap guru itu semuanya sama dalam hal kita tampil ke depan. Padahal enggak. Bagus sekali. Tapi takut karena nggak percaya diri itu Bu. Terus kira-kira bagaimana perasaan Sri kalau teman-teman lain tampil ke depan atau mereka berani menjawab pertanyaan guru? Kecewa, iri dan segala macamnya. Orang bisa tampil ke depan, orang tidak. Padahal sih mampu. Bagus sekali. Jadi kalau Ibu lihat ada 2 faktor yang menyebabkan Sri tidak percaya diri. Yang pertama faktor dari dalam diri dan yang kedua faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri sebenarnya Sri mampu, namun Sri tidak berusaha
membuka diri lagi seperti dulu, mengembalikan Sri yang dulu di kelas 10. Berarti di kelas 10 dulu Sri percaya diri, di kelas 11 ini sudah mulai tidak percaya diri karena katakanlah takut salah dan takut gagal. Yang pertama tadi dimarahi guru, yang kedua ditertawakan teman. Padahal Sri tahu tidak semua guru seperti itu. Kemudian apa reaksi Sri terhadap guru tersebut? Ya diam-diam aja Bu, tidak ada seceria yang ibu tahu sebelumnya. Dan biasanya di kelas itu paling heboh, tapi sekarang nggak lagi karena ya sudah pernah seperti itu, nggak usah terbawa dalam pertemanan itu. Jadi ya diam. Kalau boleh tahu guru apa, mata pelajaran apa? Guru sejarah. Jadi waktu itu menjawab atau tampil di depan? Awalnya tampil di depan, jadi kan mulai presentasi. Nah setelah dijelaskan itu ada sisi tanya jawab. Nah pertama jawaban dari teman itu sudah dijawab. Setelah itu jawaban dari gurunya. Nah gurunya itu bertanya kan kepada semua siswa. Jadi karena rasa di situ tahu, makanya situ tunjuk tangan. Nah ternyata jawabannya salah. Tapi teman-teman menertawakan. Terus ibunya juga tidak memberikan solusi yang bagus. Ya sedikit dimarahi seperti itu. Jadi semenjak itu takut untuk menyuarakan apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau untuk mengikuti proses pembelajaran secara tertulis di tempat duduk tidak terganggu kan? Tidak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan teman-teman yang mereaksi negatif terhadap Sri, misalnya salah tampil kemudian mereka mencemooh, bagaimana reaksi Sri menghadapi itu? Ya lebih diam aja Bu. Kalau aku dilawan nanti mereka menjauh dan seperti ada nanti pembulian kan takutnya seperti itu Bu. Jadi diam-diam aja. Berarti faktor yang pertama di dalam diri, kemudian yang kedua itu ada faktor dari luar diri. Faktor dari luar diri Sri tadi contohnya seperti tadi takut salah dari dimarahi guru, takut dengan guru, mungkin takut dengan cemoohan teman. Kira-kira menurut Sri bagus tidak memelihara hal seperti ini? Sedangkan Sri seperti sudah Sri katakan tadi, Sri tahu sebenarnya bahwasannya Sri mampu. Ya seperti itulah Bu. Jadi Ibu harapkan Sri coba kembalikan lagi dirimu yang dulu. Mana Sri yang dulu di kelas 10 jemput lagi. Nah, bagaimana dengan pemahaman Sri terhadap diri sendiri? Coba ceritakan ke Ibu. Bagaimana Sri memandang atau memahami diri sendiri? Ya sudah paham sebenarnya tentang kemampuan diri ibu. Cuman ya karena kejadian-kejadian yang di kelas itu, ya semuanya makin pemahaman diri tadi sudah bagus. Sri sudah memahami diri Sri bahwasannya Sri mampu. Hanya tinggal mengeksplornya lagi, melakukan actionnya lagi. Mungkin dicoba dulu. Ibu yakin Sri mampu keluar dari masalah tidak percaya diri ini. Contohnya saja seperti sekarang, Sri lancar berbicara dengan Ibu, atau mungkin karena hanya kita berdua. Bagaimana menurut Sri? Ya sebenarnya kalau hal seperti ini tuh membuat banyak butuhnya Bu. Padahal sih bisa tampil di depan sama apresiasikan diri. Cuman ya karena nggak percaya diri ini lebih kayak yang tertutup. Orang bisa tampil ke depan dengan berbagai macam ekspresinya, dengan berbagai macam statement yang mereka keluarkan. Tapi kenapa sih tidak? Jadi benar-benar kayak rugi banget Bu. Kan itu tuh kayak bisa nambah nilai plus banget di dalam kelas. Terus misalnya kalau ada remedi bisa tertambah juga dengan masalah seperti itu. Tapi sih karena ya bisa dibilang malu ya Bu ya tampil di depan itu. Jadi kayak ya misal sampai rumah tuh kalau mungkin kenapa sih? Padahal kamu bisa, padahal kamu sanggup untuk tampil ke depan atau menjawab pertanyaan guru. Tapi kamu nggak bisa seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Jadi mikirnya kayak kamu tuh kenapa sih? Padahal kamu tuh bisa. Ayo dong lebih bisa lagi. Ayo dong lebih semangat lagi. Tapi ya sampai pintu gerbang sekolah tuh sudah bilang seperti itu Bu. Tapi sudah sampai di kelas melihat wajah-wajah teman itu kayak langsung lagi. Berarti adanya kesadaran dalam diri Sri bahwasanya Sri mampu dan harus keluar dari masalah ini. Nah, kalau sudah menemukan pemahamannya seperti itu, kira-kira kapan dimulainya untuk keluar dari masalah ini? Ya pastinya setelah ngomong sama ibu dong kan tujuannya ngomong sama ibu tuh bisa lebih percaya diri lagi karena kan ya di sekolah cuma ibu yang percaya kan kalau teman-teman kan
kadang ya tau lah, kadang udah ngomong sama dia ceritain ke tempat lain, jadi kekurangan yang ada itu orang semuanya tahu, jadi tambah gak percaya diri lagi. Jadi harus dimulai dari sekarang. Itu ya moto kita ya, harus dimulai dari sekarang. Setelah konseling ini berakhir, nanti ketika belajar di kelas atau berkumpul dengan teman-teman, mulai bentuk lagi kepercayaan dirinya. Kemudian Sri, mari kita rumuskan kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Sri lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan percaya diri. Kayaknya kan itu dia Bu, gak terlalu mendengarkan kata teman-teman, tapi itu kayaknya sulit. Gimana? Harus dicoba. Semakin kuat pikiran itu mengganggu Sri, kekuatan yang Sri miliki untuk keluar dari itu harus semakin besar. Satu yang mengganggu, kekuatan Sri untuk menghadapi yang satu itu harus dua kekuatannya. Jadi kekuatan yang Sri miliki tidak terkalahkan dengan gangguan yang ada dari luar. Apalagi kira-kira solusinya? Kan tadi udah sebut itu mampu, berarti harus lebih yakin kalau itu sama seperti teman-teman bisa untuk melakukan hal seperti itu Bu. Jadi Sri harus meyakini berulang-ulang kalau misalnya terasa lagi saya nggak pede, saya malu dengan teman. Kembalikan lagi keyakinan yang barusan Sri katakan. Jadi semakin hari semakin terlatih, Ibu yakin dengan itu. Ya. Jadi setelah sesi konseling kita dari awal sampai yang barusan, Ibu tarik kesimpulan bahwasanya Sri awalnya ingin memiliki prestasi, namun tidak percaya diri di kelas, tidak berani tampil, kemudian tidak berani mengungkapkan pendapat, merasa tidak memiliki kemampuan seperti teman-teman yang lain, dikarenakan ada dua faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu mungkin perasaan malu, kemudian faktor dari luar tadi yang disebutkan takut dimarahi guru dan takut dicemooh teman. Jadi Sri sudah menemukan langkah-langkahnya dan insya Allah siap dilaksanakan setelah konseling. Siap banget Bro. Kan semangat ya. Nah, Ibu ingin tahu nih apa sih perasaan Sri setelah mengikuti konseling kita hari ini? Ya sangat terbantu sekali sih Bu. Apalagi kan di kelas itu tidak ada teman-teman yang benar-benar bisa mendengarkan cerita seperti ini ya kan Bu. Terus ya berasa kayak plong aja gitu Bu. Jadi apa yang ingin ditemukan jawabannya, apa yang harus dilakukan udah dapet. Alhamdulillah. Jadi kesannya, perasaannya senang. Kalau kesannya gimana? Kesannya ya luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali. Oh ya Sri, Ibu ada video motivasi. Ibu rasa video motivasi ini bisa membantu Sri lebih menguatkan diri untuk melaksanakan hasil konseling untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nanti Ibu kirim aja ya, ke WA Sri ya. Kemudian Sri, selain video, Ibu ada RKPD yang harus Sri isi. RKPD ini tujuannya agar Sri lebih memantapkan untuk melaksanakan hasil konseling tadi. Jadi hasil konseling tadi dirumuskan di sini. Kita bikin poinnya. Yang satu saya lakukan itu, nomor dua saya lakukan adalah itu. Agar Sri lebih ingat apa yang harus dilakukan setelah konseling. Oke? Ada satu lagi Sri yang ingin Ibu Sri isi. Ini adalah instrumen evaluasi hasil. Di sini akan terlihat bagaimana hasil konseling kita hari ini. Apakah Ibu berhasil mengkonseling Sri atau tidak? Nih, silakan diisi nama. Nah, sebelum berakhirnya konseling kita hari ini, Ibu ingin memberitahu Sri dulu. Kalau misalnya setelah melaksanakan konseling ini, Sri berhasil melaksanakan hasil konseling dengan baik dan Sri bisa meningkatkan kepercayaan diri Sri di kelas, berarti kita tidak perlu melakukan konseling lanjutan. Namun, jika Sri mengalami kendala dalam melaksanakan hasil konseling, misalnya nanti di kelas Bu masih belum berani Bu atau apa, Sri boleh menghubungi Ibu lewat WA untuk membuat janji konseling. Atau Sri bisa cari Ibu ke ruang BK. Iya, Bu. Ya, paham? Paham. Oke, karena konseling kita sudah berakhir, kita tutup dengan alhamdulillah dan kita berpisah. Mudah-mudahan selesai masalah Sri. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama.